penuhi hatiku dengan urapanmu, jamahanmu mengubah seluruh hidupku menjadi baru, indah di hadiratmu. Roh Kudus hadir di sini.
telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Selamat hari Minggu, selamat bersukacita dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan kita dari Gereja JKHI Kota, memberkati semua bangsa, memberkati semua kota dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berkati, urapi hati dan pikiran mereka. Ketika firman ditabur, maka firman itu menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita percaya bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu sekalian, minggu ini, pada pagi hari ini kita akan bagikan firman Tuhan dengan judul tema kita adalah kerendahan hati mendatangkan pemulihan. Ulangi sekali lagi, kerendahan hati mendatangkan pemulihan. Kita baca firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat yang 11 dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang percaya katakan amin. Dari firman ini kita akan belajar dari teladan penyelamatan Kristus, diawali keselamatan duniawi dengan kerendahan hati untuk mengosongkan dirinya. Tuhan Yesus, kita belajar dari dia yang merelakan segala sesuatu, direnggut dari kehidupannya, kehormatan Tuhan Yesus, nama baik Tuhan Yesus, harga diri, martabat, kekuatan fisik, hingga nyawanya. Ya, tidak menyayangkan apapun dan tidak menyalahkan siapapun dalam hidupnya, karena dia mau serahkan kepada manusia karena supaya kasih Tuhan sampai kepada manusia. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian, kita mau bicara tentang kerendahan hati. Apa itu sebenarnya yang disebut dengan kerendahan hati? Kerendahan hati itu kita mau belajar pemahaman tentang dari firman Tuhan. Kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen adalah merasa takjub dan hormat manusia kepada Allah itu sendiri. Ketika kita melihat kita bersungguh-sungguh, tidak melebih-lebihkan, berpikir sesuatu yang positif, ya, yang tidak mengingkari bahwa segalanya itu adalah pemberian Tuhan. Itulah yang kita katakan dengan kerendahan hati kita. Kerendahan hati di hadapan Tuhan sebagai orang Kristen. Kita tidak mengingkari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita harus bisa syukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, secara umum juga kita berbicara tentang rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu adalah orang yang tidak memandang rendah kepada orang lain. Rendah hati itu juga disebut tidak sombong. Orang yang tidak angkuh. Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang dan selalu bersikap bersungguh-sungguh menjauhi perbuatan yang sombong. Rendah hati itu kita harus berbicara tentang orang yang tidak sombong, orang yang bisa menilai orang yang bisa menganggap kelebihan orang itu sendiri. Itu yang disebut rendah hati secara umum.
Yang percaya katakan amin. Kalau kita mau buka dari Kejadian firman Tuhan, dari Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita ini gak ada apa-apanya di mata Tuhan. Karena apa? Kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu lagi. Yang percaya katakan amin. Dari semua arti tentang kerendahan hati, keseluruhannya menjadi satu makna di bawah direndahkan menjadi yang terendah. Rendah hati itu adalah direndahkan menjadi yang terendah. Bahkan menjadi sama rendahnya dengan tanah, Bapak Ibu sekalian. Betapa dalamnya makna perkataan ini. Sebagai manusia hanyalah menjadi tanah. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita akan kembali menjadi tanah. Jadi saya pikir tidak ada yang patut disombongkan dalam hidup kita ini. Ketika kita masih hidup, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan berbicara tentang apa sih nilai-nilai kerendahan itu. Nilai-nilai kerendahan hati itu seperti apa saja. Yang pertama poinnya adalah kerendahan hati adalah wujud penghormatan kita kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kerendahan hati itu adalah wujud satu penghormatan kita kepada Tuhan. Dalam kehidupan rohani kekristenan, kerendahan hati itu diartikan sebagai nilai yang diperoleh dari penghormatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita terlahir di muka bumi ini, ada satu nilai kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah kerendahan hati. Yang percaya katakan amin. Kerendahan hati juga mengantar kita untuk mengakui bahwa kita, segala ciptaan di dunia ini, bukan ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kerendahan hati itu kita harus mengakui dan berani berkomitmen bahwasanya kita ini sebagai ciptaan Tuhan tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kerendahan hati berhubungan dengan kebenaran dan keadilan yang membuat kita harus mengasihi tentang kebenaran daripada mengasihi diri sendiri. Kerendahan hati ini kita harus berbicara, kita harus bisa mengasihi orang lain, bukan untuk mengasihi diri kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Kita buka satu firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar apa sih kerendahan hati itu. Poin keduanya adalah kerendahan hati adalah hasil dari pengenalan pada diri sendiri dan kepada Tuhan. Dasar dari kerendahan hati adalah pengenalan akan diri sendiri dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita mau bagikan di tempat ini, belajarlah kita dari seorang pengalaman raja yang bernama Nebukadnezar. Sebelum dia mengenal Allah, kalau kita lihat hidupnya begitu angkuh sekali. Ya, dia sombong di hadapan Tuhan. Dia merasa hidupnya yang lebih hebat daripada Tuhan. Tapi kita lihat, dia merasa dirinya yang paling terutama. Lebih dari apapun juga. Sehingga dia direndahkan oleh Tuhan. Ketika itu terjadi dalam dirinya Bapak Ibu sekalian, dia menyadari bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bahkan mulailah dia memulai hidup dengan penuh kerendahan hati dan percaya kepada Tuhan bahwa hidupnya semuanya milik Tuhan. Bisa dibuka Bapak Ibu sekalian, belajar dari Daniel 4 yang ke-37. Kita lihat kehidupan angkuh seorang raja Nebukadnezar. Dia merasa dia berkuasa atas dunia. Dia merasa dia berkuasa atas semua manusia tanpa dia sadari. Ketika Allah merendahkan dia, maka dia kembali kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, saya mau bagikan apa sih itu yang disebut dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah bukti kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bukti bahwasanya kita bergantung, sungguh bergantung kepada Tuhan, dan tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kerendahan hati membuat kita menyadari kelemahan kita. Kita ini manusia yang lemah di depan Tuhan. Kita ini manusia yang tidak bisa melakukan apa-apa pun tanpa Tuhan. Kita
kita harus menyadari itu. Ketika kita bisa menyadari itu, maka kita bisa memprediksikan diri kita bahwa kita adalah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kita buka satu ayat Bapak Ibu sekalian yang terakhir sekali dari Yakobus 4 ayat yang ke-10. Yakobus 4 ayat ke-10 mencatat, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Wow, Bapak Ibu sekalian, firman ini cukup jelas membuat kepada kita satu sukacita yang sungguh besar. Firman Tuhan menjanjikan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Yang percaya, katakan amin. Orang yang rendah hati Bapak Ibu sekalian mengerti bahwa kemampuannya terbatas, sehingga selalu bergantung kepada Tuhan. Orang yang rendah hati itu sungguh merasa kemampuan dirinya terbatas apa adanya, sehingga dia percaya, dia menggantungkan harapannya kepada Tuhan, dan dia akan percaya kepada Tuhan. Ketika dia merendahkan dirinya, maka Tuhan akan meninggikan dia. Kerendahan hati itu akan membuat kita Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang ditinggikan oleh Tuhan. Ketika kita merendahkan diri di depan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Karena kita menyadari semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita memiliki hati yang sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka engkau akan ditinggikan dan dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ketika firman ini ditabur Tuhan, maka firman ini bisa berbuah dan menjadi dampak buat orang-orang di sekitar. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluarga besarmu. Engkau terus diangkat Tuhan menjadi naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.